Lexus LM350 Hybrid. Ini adalah salah satu unit yang sangat dipertanyakan oleh warga Indonesia sekarang. Berapa sih harganya? Ada unitnya udah ready belum sih? Nah, di sini kita di Garasi Bloko ada satu unit yang sangat spesial. Ini baru datang. Sama seperti kemarin, kita ada Civic Type R, tapi kita nggak sempet nge-review full karena udah laku mobilnya. Sedangkan yang ini kita ada waktu nih guys, kita bisa review dan juga kita akan test drive. Seperti apa sih rasanya? Langsung saja ikuti reviewnya di Garasi Bloko. Pertama kali yang kita sambut dari mobil ini adalah pintu yang sudah vakum nih guys. Vacuum door di MPV itu sangat jarang, apalagi pintu depan ya, karena pintu depan itu biasanya untuk driver. Tapi ini semua udah dilengkapi, karena ini mobil nggak cuma dipakai untuk driver, tapi ini untuk family juga bisa. Jadi kepala keluarga, bapak-bapak biasanya nyetir juga masih tetap dihargai oleh Lexus. Jadi berasa drivingnya itu nggak cuma kita pakai mobil doang. Berarti rasanya itu seperti kayak kita memiliki barang yang satu yang prestigious, yang mahal dan juga berkualitas. Itu adalah yang dikasih dari Lexus nih guys. Terus yang kedua adalah dari kaca. Kacanya ini udah double glass ya. Jadi double glass itu dia double. Nah ini ada dua nih. Dia merangkap jadi satu. Biar kekedapan suaranya ini maksimal banget. Jadi suara luar nih di depan ini kan jalan raya, ini sama sekali nggak kedengeran. Jadi ini di dalam tuh kedap banget, nyaman banget, apalagi kalau kita duduk di belakang. Duduk di belakang, kursinya enak, gede, dan juga kekedapan suaranya bagus banget. Dari suara kaki-kaki juga bener-bener nggak kedengeran guys. Ini bener-bener salah satu MPV, one of the best MPV in the world. Jadi sekarang kita akan coba bahas fitur-fiturnya ada apa aja nih ya. Dari depan di sini udah dilengkapi sama energy flow monitor ya. Jadi ini mobilnya hybrid. Hybridnya ini dia ada di tengah-tengah ya motor listriknya. Jadi digunakan mesin itu menyala untuk ngecas aki baterai untuk penggerak drivetrain tersebut. Jadi kalau memang dia udah lumayan rendah seperempat, dia biasanya mesin nyala. Terus nanti kalau udah ngecas lebih dikit lagi atau bisa disetting juga, nanti dia akan mati sendiri. Atau kita mau disconnect mesinnya sendiri, ada namanya tombol EV mode di sini. Tinggal pencet aja. Nah ini dia bilang EV mode unavailable, hybrid battery low. Berarti kita harus ngecas dulu sampai paling tidak lebih dari setengah atau 3/4. Jadi nanti pas kita nyalain EV mode, mesin itu mati, kita jalan bener-bener mulus, bener-bener nggak kedengeran suara apapun. Terus dari segi speedometer ya, speedometer ini udah full digital, digital speedometer. Jadi di tengahnya ini sudah ada map juga ya. Jadi map ini udah memang diupdate sesuai dengan area kita yang kita tinggal gitu loh. Jadi nggak ada tuh yang namanya map CBU terus nggak kelihatan di sini. Itu kan Mercy lama kan biasa kayak gitu tuh. Kalau ini nggak, ini benar-benar updated on the last update. Nah ini nih, ini dia muncul EV. Nah ini kita sedang jalan di EV mode. Suaranya benar-benar nggak ada suara. Jadi ini benar-benar running on battery. Mesinnya mati. Terus ini halus banget sih guys. Ini kalau kita jalan benar-benar mobilnya itu mahal banget kerasanya tuh ya. Setir juga dia udah dibalut dengan kulit yang sangat berkualitas. Kulitnya ini beda, nggak kayak mobil-mobil Jepang pada umumnya ya. Ini tuh kulitnya benar-benar empuk. Berasa banget mobil Eropa. Jadi ibaratnya kayak mobil Eropa ngeluarin MPV, ini kualitasnya kurang lebih seperti ini nih guys. Terus di sini ada EV driving ratio, di sini ada total time dan juga ada suhu coolant. Jadi dia masih ada coolant juga untuk pendingin mesin dan juga ada range di sebelah kanan.
range dan status dari battery dan mesinnya juga. Di sini juga udah ada adaptive cruise control, jadi dia sudah lengkap nih di sini, tombol-tombolnya ya lengkap semua. Pedal shift juga udah ada, kiri dan kanan plus minus. Dan AC-nya juga sudah dilengkapi dengan air purifier, sama seperti yang udah. Jadi yang sistemnya itu Nano E, tapi ini ada Nano EX, itu lebih bagus lagi untuk dari purifying air yang sudah buruk ya di luaran gitu. Jadi ini benar-benar fresh, udaranya itu fresh banget. Terus di sini juga udah lengkap dengan kamera 360. Nah ini kalian bisa lihat nih guys. Ini bisa lihat dia, dan lucunya ini mobil dia nggak ada sunroof guys, tapi dia ada namanya ini roof shade. Jadi dia semacam kaca di atas, dia bisa dibuka dan tutup. Ini pas di atas penumpang belakang kiri dan kanan, jadi berasa premiumnya juga. Karena ini benar-benar full plafon, ini benar-benar banyak dibilang banyak fitur dan banyak tombol-tombol di atas juga. Jadi memang dia nggak menempatkan sunroof panoramik seperti Alphard ataupun yang model sebelumnya gitu. Nah terus di sini juga ada namanya, kita balik ke menu ya, coba nih. Nah di sini bisa nyetel semuanya, comfort dan convenience. Ini untuk AC dan juga ada ventilated seats. Jadi yang kita dudukin ini dia bisa menyemburkan udara dingin ataupun panas. Terus di sini juga ada mode berkendara. Terus ada juga parking sensor assist, lane departure alert systems. Di sini juga ada head-up display. Nah depan sini jadi ada head-up display guys. MPV itu jarang banget yang ada head-up display, karena biasanya memang bukan drivers oriented ya kalau MPV itu. Tapi si Lexus ini benar-benar lengkap, depan sampai belakang itu benar-benar adil, dikendarain enak, nyetir juga enak, jadi penumpang enak. Jadi semuanya enak deh pokoknya. Jadi dengan harga segini harusnya sangat worth it sih dengan ini. Di sini juga ada security sensor dan juga ada rear comfort, bisa disetting semua gitu. Nah ini sensornya banyak banget guys. Parking support brake, lane departure alert systems, parking assist sensor, blind spot juga ada lengkap ya. Terus ada rear crossing traffic alert. Jadi kalau kita misalkan mundur nih, terus tiba-tiba ada kendaraan di belakang, dia biasanya akan ada yang memitigasi dari braking systemsnya gitu. Terus ada juga rear camera detection, dan di sini udah layar ya. Jadi kaca tengahnya tuh dia layar, dia ada kamera di belakang sana. Jadi nggak perlu kita ngelihat konvensional ke sini terus ngeliat ke belakang rada jauh tuh. Nah ini langsung di kaca belakang itu dia ada kamera. Jadi kita ngelihat sebagai driver juga gampang untuk parking, untuk manuver kemana-mana itu gampang banget gitu. Terus dari segi panel interior nih ya, panel interior Lexus itu one of the best ya menurut kita, karena dia menggunakan bahan seperti aluminium nih guys. Aluminium, terus warnanya dia rada-rada titanium silver gitu sih, kayak brush tapi nggak kasar, jadi glossy gitu. Terus ini udah menggunakan panel kayu yang bener-bener premium ya. Di sini juga udah ada colokan USB Type C, ada 2, dan juga ada wireless charging ya guys. Lengkap semua di sini. Terus menutupnya juga soft close sama soft opening ya. Jadi bener-bener elegan banget. Terus pattern kayunya tuh dia unik, dia ke tengah gitu guys. Sampai atas sini, nah ini ada dashboard yang bertumpuk, ini juga sama nih. Jadi dia lengkap banget. Ada di atas itu juga. Terus untuk transmisi, ini transmisi sebenarnya sama seperti yang udah dikeluarkan sebelumnya sistemnya, cuma ini hanya di refresh aja. Jadi sekedar biar kelihatannya tuh lebih modern gitu sih guys. Jadi parking ini dia dipencet, terus kita mau drive ini kita dorong ke belakang ke sini. Terus ini tinggal dipencet, ada parking brake juga ya, dan ada juga brake hold dia di tengah-tengah sini gitu. Terus ada tombol yang untuk matiin stability control. Sebenarnya tombol ini tuh ada di mana-mana sih untuk matiin stability control. Penting nggak penting sih, karena kalau kita matiin stability control itu plusnya itu tenaga mesin itu akan keluar secara maksimal, jadi nggak ada limit. Tapi bahayanya itu traction kita itu nggak dibatasin guys. Jadi kalau jalannya licin, kalau kita lose control, itu komputer dari mesin itu nggak bisa interfere untuk safety systemsnya. Jadi sebaiknya jangan dimatiin, karena mobil yang udah kencang pun nggak perlu dimatiin juga udah cukup banget gitu sih. Paling di depan sih itu aja. Yang lucu itu kita buka pintu tuh bukan ditarik nih guys.
Biasanya kalau pintu kan kita bukan tarik tuh. Kalau ini kita tekan. Jadi jempolnya ini ada nih, kita tekan. Tuh, dia kebuka sendiri langsung. Udah gitu. Elegan banget sih sumpah ini. Coba kita cek ke belakang ya. Duduk di bagian belakang bener-bener berasa seperti raja jalanan. Nah, di belakang sini kursinya dia beda banget sama saudara-saudaranya kayak Alphard atau Vellfire ya. Jadi ini gede banget joknya ya. Jadi bisa dibilang one of the best captain seats untuk MPV. Jadi tapi emang ada minusnya nih guys. Jadi kalau orang mau ke belakang ini tuh rada susah. Kursi itu harus dimajuin baru bisa orang ke belakang. Karena di belakang ini ada jok juga sih. Tapi memang kendaraan ini ya, specifically Lexus LM yang tipenya ini, dia memang fokusnya untuk penumpang yang di tengah sini. Karena di sini bisa ada command center ya. Jadi di sini ada tablet, lebih kayak HP sih. Nah di sini kita bisa nyala ya, kiri kanan ini sama aja. Dia ada sistem pengaturan audio, climate, lights, seats dan juga sunshades gitu. Jadi di sini lengkap semua. Kalau kalian mau nyetel yang kiri, ini dia akan di sini nih kiri, yang kanan ini dia akan kanan. Jadi dia hanya masalah penempatan saja. Coba kita buka bagian audio. Nah audionya lagi kita matikan. Jadi kalau kita mau nyalain tinggal dipencet aja. Kita mau pilih menu yang mana. Ini lengkap, ada Bluetooth audio, FM, AM dan juga ada Miracast. HDMI juga ada, Bluetooth dan juga Miracast. Ini bisa semua, lengkap semua. Terus kita balik ke bagian climate. Climate ini kita bisa ngontrol suhu ya, suhu dan juga blower. Semburan untuk arah AC juga bisa. Jadi lengkap banget di sini nih guys. Kita nggak perlu repot-repot pindah ke depan buat pindah-pindahin gitu sih. Jadi lengkap banget. Di sini juga ada ventilated seats kiri kanan, jadi bisa kalau misalkan lagi panas atau lagi dingin kita bisa nyalain semua di sininya. Terus ada adjust seats. Nah ini dia menggunakan sistem elektrik ya. Jadi bisa mundur maju, depan belakang. Terus juga bisa lumbar supportnya bisa kita atur. Terus reclining juga bisa kita atur semua. Dan juga ada yang namanya ini adalah berarti di sebelah kiri ini dia harus ada penumpang guys. Jadi dia baru ngedetect nih. Coba kita contohin yang ini ya. Nah yang ini seats relaxation. Nah di sini ini kursi pijat nih. Jadi kalau ada penumpang di sini dia akan ngedetect ada beban. Dan ini kita bisa milih. Ini bisa pijat mau weak. Nah ini ada dorongan nih di bawah. Dia dorong ke atas gitu. Atau kita mau firm. Firm ini dia lebih berasa, lebih nonjol gitu. Jadi berasa kalau memang kalian lebih suka yang mijitnya itu lebih keras, ini bisa disetting jadi firm. Nah ini enak banget sih. Ini berasa kayak dipijit sih guys di belakang sini. Kita matiin ya. Terus dia ada satu lagi ke lights. Lights ini kita bisa nyetel semua seperti ambient lighting, terus plafon. Dan juga ada reading lights di sini lengkap semua nih guys. Warna-warnanya, theme color ini lengkap semua di sini. Jadi kalian tinggal pilih aja sesuka kalian. Semuanya lengkap. Dan yang terakhir adalah sunshade. Sunshade ini jadi ini jendela, dia ada penutupnya lagi nih guys. Misalkan contohnya ya, kita akan tutup yang sebelah kanan nih. Alright, kita akan close. Nah, dia akan turun. Nah ini sunshades gitu. Jadi kalau kalian butuh privacy lebih, tinggal setel aja dari sini. Nggak perlu repot-repot, semuanya lengkap di sini. Itu kita buka lagi ya. Sunshades, right? Kita open. Iya. Ini berasa kalau kita naik mobil Eropa itu seperti tipe-tipe yang paling atas kayak GLS ataupun X7. Dia ada tablet untuk mengendalikan semua modul-modul yang ada di sini. AC juga ada di sini manual kalau kalian mau pencet-pencetan tombol, jadi masih tetap lengkap juga. Ataupun roof shade, sunshade, di sini ada semua.
atau jendela kita buka dari sini nih guys. Jadi kayak zaman dulu ada namanya BMW. Nah BMW itu dia ada di tengah sini untuk tutup buka ininya ya, apa jendelanya. Kalau ini Lexus di sini. Jadi lengkap semua nih di sini. Tinggal kita buka. Nah ini juga double glass. Jadi secara kekedapan suara depan belakang ini benar-benar superior banget sih guys. Gak usah diraguin lagi gitu. Terus kalau kalian mau tombol fisik ya, nah di sini ini tombolnya tuh kesannya tuh mahal banget guys. Ini tuh kayak apa ya? Kayak black chrome. Warnanya tuh kayak black chrome tapi di aluminium. Jadi berat-berat gitu loh. Kayak metal. Ini kita bisa ada leg rest-nya. Ini bisa di-extend. Nah, ini bisa jadi bisa panjang gini nih guys. Bisa di-extend gini. Atau menurut kalian ini kurang tinggi. Ini bisa dinaikin guys. Nah ini bisa dinaikin bangkunya. Jadi kalau kalian memang suka posisi duduk yang tinggi, kelihatan ke depan, ini bisa dinaikin juga, gitu. Ataupun reclining juga di sini ya, gitu. Lengkap semua. Terus nggak lupa juga captain seat yang sangat gede ini dan lengkap. Jadi dilengkapi dengan cup holder yang kelihatannya seperti armrest, tapi ini bener-bener cup holder guys. Keren juga. Ini ada pads-nya juga ya, jadi nggak akan licin, nggak akan lari-lari tombol kalian, gitu. Terus kalau buka pintu sama persis, jadi dari sini dibuka aja gitu. Tunggu apa lagi? Kita coba test drive ya. Velg yang dilengkapi juga sudah menggunakan letter L nih dari Lexus. Terus dari segi brand juga dia sangat premium ya, beda sama lawan-lawannya. Di bagian luar eksterior juga ini mukanya berbeda dengan generasi sebelumnya, lengkap dengan LED DRL yang sudah memanjang dari kiri dan kanan. Mukanya ini ganteng banget sih guys. Lampunya juga sudah LED proyektor dan juga ada banyak ya proyektornya. Di belakang juga ada DRL untuk lampu belakang. Jadi sangat premium banget kalau nyala pas di malam hari ataupun mendung nih guys. Secara overall mobil ini sangat premium dan juga worth it untuk dibeli. Nah, ini kalian kalau bisa lihat di sini ada head-up display. Dia itu connect sama ECU mesin ya. Jadi pas kita ngegas ataupun kecepatan kita bertambah atau ngerem, ini kelihatan semua nih guys di sini. Jadi speednya itu kelihatan semua. Jadi kita nggak perlu noleh-noleh ke bawah, tapi di atas ini udah ada head-up display. Posisi duduk di belakang, ini kalau kita duduk sebagai penumpang ya, jadi berasanya ini benar-benar beda. Joknya ini kulitnya halus banget, jadi kulitnya ini kulit yang sangat premium yang kalian bisa temuin di tipe-tipe mobil Eropa yang paling atas nih speknya. Karena ini halus banget guys, ini kayak napa leather tapi lebih mahalnya lagi. Jadi pas megang itu enak, betah gitu loh, jadi nggak berasa kayak kasar. Terus kita juga duduknya juga enak ya. Apalagi ada kursi pijat yang tadi kita sempat bilang. Terus ini command controlnya juga bisa kita lihat dari sini, lengkap banget. Kita bisa ngatur semua dari sini, nggak perlu maju-maju ribet-ribet kayak gitu, nggak perlu. Jadi di sini udah lengkap semua dan juga ada namanya itu ventilated seats. Ventilated seats ini kalau kita pantat kita suka panas. Nah ini dia ada buat mendinginkan gitu guys. Jadi kalau kalian memang badannya rada panas, kita bisa didinginin juga pakai ini. Terus dari segi berkendara, suara jalan ini kedap banget ya. Jadi pas kita bandingin sama unit-unit yang sebelumnya ataupun adik-adiknya, ini 100% bener-bener berbeda. Jadi double glass dan juga peredaman yang sangat maksimal di mobil ini membuat mobil ini kesannya itu 2M lebih itu sangat worth it. Jadi bukan barang mahal. Jadi salah satu unit yang bener-bener bisa kalian consider untuk beli nih guys. Terus kalau ini kan misalkan rada silau nih, terus kita mau tutup shades-nya sama kayak yang tadi. Jadi kita pilih kesan shades dan yang kiri kita close. Iya, kita close. Nah ini privasinya bener-bener enak banget. Kalau masih terlalu terang, ini roof shade-nya juga bisa kita tutup ya. Nah, kayak gini.
Nah, jadi kalau penumpang kiri lebih sukanya yang gelap, tapi yang kanan lebih suka yang terang, ini bisa belang gini guys. Jadi dia atas bisa dibuka ataupun terpisah, itu bisa satu-satu. Nggak perlu rebutan sunroof atau wah ini terang, ini gelap, nggak perlu. Jadi ini lengkap semua di sini. Segi berkendara nggak ada komplain. Jadi bantingan juga enak ya, dia nggak yang limbung gimana banget. Terus suara jalan, suara luar bener-bener bagus banget, peredamannya 10 out of 10 deh pokoknya. Terus privasinya juga enak, mesinnya halus banget. Jadi secara driving comfort ini sangat direkomendasikan. Sekarang kita langsung balik aja ke showroom ya. Jadi itu review LM350 Hybrid. Bener-bener nggak ada minus, plusnya itu banyak banget. Minusnya cuma satu, harganya lumayan mahal. Jadi kalau kalian punya duit segitu, nggak ada minusnya nih guys. Tunggu apa lagi, langsung saja kalian check out Lexus LM350 Hybrid. Thank you guys, see you next time.